Saya mau tanya-tanya boleh ya Teh ya? Sudah berapa lama sih Teh merintis bisnis frozen ini? Dan kenapa memilih bisnis ini ketimbang bisnis-bisnis yang lain? Nah, untuk bisnis frozennya kurang lebih kita itu udah selama 2 tahun. Oke. Gitu, selama 2 tahun dari tahun 2024 bulan Januari kemarin. Bulan Januari kemarin. Udah berapa Teh kira-kira karyawannya dan udah punya berapa cabang nih? Kalau cabang baru 1. Oh, baru di sini Iya, ya. baru di Oke. sini aja. Karyawan sudah berapa nih? Kalau karyawan yang untuk kerja di sini kita ber-6, termasuk saya. Dan juga karyawan. Merangkap ya Teh ya. Merangkap ya. Merangkap karyawan juga biar nggak kemana-mana, harus jajan juga dong. Kasih tips dong nih Teh, atau sarannya buat sobat cuan semuanya gitu, supaya bisa membuka bisnis seperti Teteh ini. Apa sih tips-tipsnya? Sebenarnya sih tipsnya dari saya itu hanya satu, modal nekat, ya. Modal Terus nekat. ya kan, modal nekat, terus kitanya terus berusaha, terus semangat. Halo Sobat Cuan semuanya, kembali lagi di PDKT, Podcast Daging Kimbo Trending. Tempat yang selalu punya cerita seru dan inspiratif buat Sobat Cuan semuanya. Nah, kali ini saya berada di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya akan berbincang-bincang dengan salah satu owner toko Frozen Bia Shop. Halo Teteh, selamat sore. Ya, sore Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan diri dulu Teh sebelumnya? Saya panggil Teteh aja karena boleh, masih silakan. muda banget. Oke. Ya, halo selamat sore semuanya. Saya Asti. Saya sebagai owner dari toko Bia Shop. Untuk lokasi kita ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Batu nomor 75A, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, saya mau tanya-tanya boleh ya Teh ya? Sudah berapa lama sih Teh merintis bisnis frozen ini? Dan kenapa memilih bisnis ini ketimbang bisnis-bisnis yang lain? Nah, untuk bisnis frozennya kurang lebih kita itu udah selama 2 tahun. Oke. Gitu, selama 2 tahun dari tahun 2024 bulan Januari kemarin. Bulan Januari kemarin. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita mulai bisnis ini dari tahun 2017. Waktu masih zaman pacaran sama suami. Insya Allah. Berarti ada kisahnya nih ya. Dari zaman pacaran, orang pacaran saya jualan ya. Nah itu, tapi kita masih jualan apa? Sabun-sabunan waktu saat itu gitu. Produk-produk non food ya berarti ya. Non-food waktu saat itu. Bagaimana sih si Teteh memulai bisnis frozen ini? Memulai bisnis frozen ya, kita kan sering ngirim produk-produk kita ke toko agen-agen frozen gitu ya. Iya. Jadi terus kita ngeliat lah, oh ternyata jualan frozen enak juga ya gitu. Akhirnya kita mulailah. Baru waktu itu kita beli cuma satu freezer yang ukuran 300 ml saat itu. Oh, yang 350 liter awal ya. Awalnya itu awalnya. Kita jualan itu dulu, ya udah sekarang ya alhamdulillah. Saya kan melihat juga nih ya Teh ya, jual sembako-sembako juga ya. Nah, apa yang membuat toko frozennya Teteh berbeda dengan toko-toko frozen lainnya? Karena kan banyak nih ya sekarang ya, berjamuran. Ya banyak ya, toko frozen. Banyak toko frozen. Cuman kan kadang frozen itu digabung sama sayur-sayuran gitu ya, terus buah-buahan. Tapi kita enggak, mengalihnya ke sembako. Jadi kita ya ngikutin pasaran di lingkungan sekitar aja gitu. Nah, kenapa nih Teh tadi memilih bisnis ini ketimbang bisnis lain? Apakah lebih menjanjikan gitu? Karena bisnis sembako, bisnis frozen itu menurut saya, karena sekarang udah modern ya, ibu-ibu zaman sekarang pengennya yang instan. Ya, betul. Gitu. Jadi anak-anak sekarang itu nggak tahu yang namanya goreng goreng tape gitu ya, goreng singkong, mereka udah nggak tahu. Nah, kalaupun sekarang mereka tahu, goreng singkong pun yang frozen food. Ya, ada sekarang juga singkong aja ada yang frozen. Ya, frozen food, misalkan singkong keju lah, seperti itu. Jadi menurut saya ya frozen ini
lebih apa prospek kedepannya lebih bagus gitu. Prospek kedepannya lebih bagus ya, sehingga Teteh memilih bisnis ini. Nah, dari mana nih Teh asal customer Teteh yang datang ke sini? Kalau customer awal mulanya ya dari orang yang lingkungan sekitar, terus kita Dari mulut juga ke mulut ya, gitu dari ya. mulut ke mulut, ya seperti itu. Oke, ada ini jualan apa namanya? Ada pesanan antar juga Teh? Kalau kita kebetulan jualannya lebih banyak di online. Lebih banyak di online. Oke. Awal mulanya memang kita jualannya di online. Oh, awalnya di online dulu. Ya. Khususnya Oke. kita di online, setelah itu ya banyak yang ngechat gitu. Mungkin lingkungan dari sini juga ya mereka datang ke sini langsung gitu. Oh, by WhatsApp berarti ya. Ya. Berarti Teteh juga sering nge-share apa namanya, bikin status Ya, gitu bikin ya. status, nge-share harga, terus bikin grup reseller juga seperti itu. Oke. Nah, berarti kurang lebih hampir 2 tahun ya Teh ya. Kalau khususnya untuk frozen kita udah bermain 2 tahun ini. 2 tahun ya. Udah berapa Teh kira-kira karyawannya dan udah punya berapa cabang nih? Kalau cabang baru 1. Oh, baru di sini ya. baru di Oke. sini aja. Karyawan sudah berapa nih? Kalau karyawan yang untuk kerja di sini kita ber-6, termasuk saya. Dan juga karyawan. Merangkap ya Teh ya. Ya. Perangkap karyawan juga biar nggak kemana-mana, terus jajan juga dong. Oke. Nah, saya mau tanya nih, Teteh kan banyak nih jual produk-produk Kimbo dan Vigo ya. Itu pertama kali Teteh kenal produk Kimbo dan Vigonya itu dari mana sih? Kalau Kimbo itu kan udah banyak dikenal di masyarakat ya. Jadi orang-orang itu kita jualan frozen. Pertama kita nggak ada Kimbo, tapi yang belanja ke sini teh ada sosis Kimbo nggak gitu, pada nanya kan, ya udah. Oh, karena permintaan customer juga ya, udah pada tahu produk Kimbo ya, sehingga jadi Teteh harus menyediakan produk ini ya. Betul sekali. Oke, nah sudah berapa lama berarti Teh menjual produk Kimbonya, dan produk apa aja yang dijual atau yang ada di sini semua Teteh jual ya? Jual Rata-rata sosis, semua ya. bakso, iya. Lengkap ya berarti ya. Bakso aja yang baru udah dijual ya. Oke, nah kenapa sih alasannya Teteh menjual produk Kimbo dan Vigo? Ya karena Kimbo selain rasanya enak, harganya terjangkau, terus udah dikenal juga di masyarakat. Jadi kita nggak ya stok juga, meskipun stok kita banyak, tapi alhamdulillah selalu habis gitu. Alhamdulillah. Nah, biasanya customer yang membeli produk Kimbo dan Vigo itu pedagang atau end user gitu? Atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Lebih banyak apa? End user kah atau pedagang? User aja. User banyaknya ya. Banyaknya ya. Oke, nah saya lihat udah lengkap banget nih Teh untuk produk Kimbo dan Vigo-nya. Nah, Teteh kan udah merintis bisnis ini selama kurang lebih 2 tahun ya. Pasti ada suka dan dukanya dong ya. Suka dan dukanya apa nih Teh kira-kira? Suka dan dukanya. Kalau untuk duka dulu ya, kita pernah jual ada salah satu produk frozen. Karena kita kan terlalu ambisius gitu ya, pengen beli itu langsung banyak gitu. Sedangkan kita kan baru memulai, jadi orang itu belum pada tahu gitu, belum pada kenal. Dan pada akhirnya ya udah banyak yang terbuang pada saat itu. Banyak yang expired ya. Betul. Nyampe 3 karung waktu itu bakso. Oh, bakso. Ya. Karena memang belum tahu celahnya juga ya Teteh ya, banyak customer, tapi kitanya udah terlalu menggebu-gebu gitu, karena terlalu semangat. Yang paling berkesan banget apa nih dari Teteh? Ceritain dong nih. Ceritanya ya alhamdulillah sampai saat ini selama 3 tahun kita merintis ini ya alhamdulillah udah banyak customer gitu ya, banyak udah ngirim ke agen-agen frozen juga gitu. Iya, sampai udah pindah tempat ya Teh. Karena yang saya tahu sebelumnya bukan di sini ya. Di sini ya. Gitu. Kalau di sini udah berapa lama Teh? Kalau di sini kita baru 2 bulan dan 2 bulan. Ya, alhamdulillah kita udah punya toko dan gudang juga dekat. Kalau waktu itu kan gudang kita nggak punya. Iya, betul. Alhamdulillah udah tambah maju lagi ya Teh. Nanti mudah-mudahan tambah lagi cabang-cabang lainnya. Insyaallah. Nah, harapan kedepannya nih, Teteh kan udah menjadi customer loyalnya Kimbo ya. Gitu. Harapan kedepannya sebagai pembisnis frozen ini untuk Kimbo tuh seperti apa sih kepinginnya? Kalau dari saya pribadi, Kimbo kan memang udah terkenal di masyarakat gitu ya. Tapi kan sekarang udah zamannya media online gitu ya, media sosial gitu. Jadi
untuk kedepannya lebih baik Kimbo itu ya kedepannya lebih baik lagi gitu, lebih banyak lagi iklan-iklan atau enggak promosinya lewat promosi lewat online gitu, gitu, lewat media sosmednya sosial, gitu. iya. Kita juga udah punya sebenarnya Instagram, TikTok, nanti iya, bisa di follow ya. tapi, Nanti bisa di follow ya Teh ya. Oke. Nah, apa sih rencananya Teteh untuk mengembangkan bisnis frozen ini ke depannya? program kedepannya. Program kedepannya ya kita melihat pasaran di masyarakat aja. Misalkan permintaan masyarakat di sini tuh banyaknya apa gitu, seperti itu aja. Ya, mengikuti permintaan dari customer-nya aja. apa ya itu. Tapi kalau dari lingkungan sendiri di sini lumayan memang berbelanja rata-rata di sini. Ya, Mereka frozen maupun yang dry food gitu, Iya. ada non-foodnya juga ya soalnya lengkap di sana. Iya, karena memang di sini untuk agen frozen yang besar itu frozennya jarang. Betul. Sangat jauh gitu Iya. untuk Kayaknya pas banget ya pas- pindah ke sini. Pas banget dari toko yang lama pindah ke sini, kayaknya Teteh emang udah lihat-lihat dulu nih sikonnya. iya. Ya semoga makin maju ya Teh ya ke depannya ya. Nah, kasih tips dong nih Teh atau sarannya buat sobat cuan semuanya gitu supaya bisa membuka bisnis seperti Teteh ini. Apa sih tips-tipsnya? Sebenarnya sih tipsnya dari saya itu hanya satu, modal nekat ya. Modal Terus nekat. ya kan modal nekat, terus kitanya terus berusaha, terus semangat, berpikir positif aja. Berpikir positif, yang penting Iya. nekat. Ya, modal nekat dan harus konsisten gitu. Intinya kita harus menjaga konsisten itu sangat susah. Kadang Oke. kita lagi capek atau apa kita males gitu kan. Betul, Kalau betul. misalkan namanya jualan kan kita nggak selalu rame gitu Iya, kan. Pasti ada Ada pasang sepinya surutnya ya, betul. Nah disitulah di titik pas lagi sepi ya kita jangan menyerah gitu. Kita harus tetap Jangan semangat. ngedown ya Teh ya, Iya. tetap semangat. Betul. Mungkin kita bisa dengan cara memasarkan dari Ya, teman-teman ya, gitu ya. melalui WhatsApp gitu kan biasa kita banyak ya. Banyaknya ibu-ibu. Banyak ibu. Iya di acara senam arisan ya. Oke. Nah, sebelum merintis bisnis frozen ini Teh, pernah bekerjakah atau Iya. ada bisnis lain? Enggak, dulu ya itu yang tadi saya pertama ngobrol kan itu dulu saya usaha itu sebareng sama suami tapi masih zaman pacaran. Nah saya waktu itu saya masih kerja gitu. Oke. Saya kerja, suami saya juga kerja tapi itu hanya sampingan gitu. Nah setelah itu saya menikah, habis itu punya anak yang pertama. Nah habis itu kata suami ya udahlah resign aja gitu. Setelah resign ya udah akhirnya kita membuka toko gitu. Buka toko ya udah saya usaha ini gitu. Akhirnya sekarang Teteh sama suami semuanya jadi ini ya resign dari bekerja ya. Kalau suami masih kerja. Oh masih kerja double berarti nih. Tabungannya banyak ke kanan kiri. Dulu saya kerja di rumah sakit. Pernah kerja di berapa lama di rumah sakit? Di rumah sakit 5 tahun. Lumayan lama ya Teh ya. Ya. Nah, mohon maaf ya Teh ya, ini agak sedikit privasi. Ya. Kira-kira untuk penghasilan per bulannya bisa mencapai berapa? Omsetnya? Iya. Omsetnya nggak nentu sih ya. Kalau kemarin pas lagi bulan puasa kemarin, Iya. ya nyampe 150. 150 satu bulan, wah luar biasa. Kimbonya juga banyak loh ya berarti ya. Ya kemarin frozen juga banyak. Sering diantar ya. Kita diantar ya enggak, Shopee kita banyaknya kan. Oh, Jadi menggunakan Gojek jadi yang ngambil ke sini gitu. Oke. Alhamdulillah, semoga makin maju ya Amin, Teh amin, ke depannya. Iya Teteh, ada kenang-kenangan nih, Oh, iya. sedikit kenangan dari Kimbo. Oh, iya. Mohon diterima ya. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, itu dia obrolan kita kali ini dengan salah satu owner toko
Kimbo Frozen Biashop yang berada di kawasan Jagakarsa. Semoga Sobat Cuan happy dengerinnya dan dapat sesuatu yang bermanfaat ya. Jangan lupa terus pantengin YouTube channel Kimbo Indonesia agar tidak ketinggalan episode seru lainnya. Karena PDKT, Podcast Daging Kimbo Trending, akan selalu hadir menemani kamu setiap 2 minggu sekali. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan tetap jualan bareng Kimbo Happy supaya makin happy. Dadah!